Nama pemilik UMKM mie basah Sari Rasa yaitu Pak Wahyu Wijaya. Beliau sudah membuka usahanya sejak tahun 1996. Alamat usahanya berada di Jalan Mangu, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dulu, almarhum bapak beliau juga pengusaha mie basah seperti ini. Awalnya Pak Wahyu hanya mencoba-coba saja. Tetapi, setelah Pak Wahyu mengetahui proses produksinya itu mudah dan hasilnya lumayan banyak, disitulah jiwa Bapak Wahyu terbangun untuk mendirikan usaha mie basah. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber. Bapak boleh perkenalan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Wijaya. Saya pengusaha mie basah untuk wilayah Karangcijangan, Surakarta. Untuk usaha mie ini itu sudah berjalan berapa lama ya? Untuk usaha mie basah ini saya sudah berjalan kurang lebih 25 tahun. Sudah dari tahun 96. Lalu kan pasti dalam membuka usaha itu ada latar belakangnya gitu kan. Latar belakang terbentuknya usaha Bapak itu karena apa? Dulu awalnya saya ikut almarhum bapak saya, Mbak. Bapak saya dulu juga pengusaha mie basah seperti ini. Dulu saya awalnya coba-coba, cuma ikut main-mainan seperti anak kecil. Tetapi setelah saya mengetahui apa itu proses produksinya itu mudah dan hasilnya itu lumayan banyak, disitulah saya jiwa saya terbangun untuk berdiri perusahaan mie basah seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, pasti kan dalam membuka usaha ini kan membutuhkan biaya bahan baku langsung. Ya. Nah, bahan baku langsung itu terdiri apa saja dan biasanya kisaran harganya berapa Pak? Untuk bahan baku yang terutama bahan pokoknya itu yang pasti tepung terigu, Mbak, sama garam. Untuk tepung terigu sendiri harganya sekarang kisaran 250 sampai 300. Itu yang 200 itu berapa kilo? Tepung terigu semua kemasan 25 kilo. Nah, itu tergantung merek. Nah, merek itu menentukan pada komposisi protein, terus gula dan kandungan vitaminnya. Itu penyedotan saya selama 1 minggu, Pak. Ada minggu lalu, saya bilang kedua saya. Untuk biaya pekerjaan Bapak, untuk 1 minggu saya memberikan kisaran 2 juta. Pasti ada bahan penolong ya Pak? Ya. Nah, di toko ini tuh bahan penolongnya itu dalam membantu proses produksi itu apa aja sih Pak? Sama kisaran harganya itu berapa? Bahan penolong yang utama untuk mie basah itu cuma ada 3 macam, Pak. Yang pertama itu tali rafia. Itu tujuannya untuk memisahkan mie pada waktu saat saya timbangi antara ukuran 1 sampai 5 kilo. Itu bahan penolong yang pertama. Bahan penolong yang kedua yaitu kantong plastik, Pak. Saya menggunakan kantong plastik yang warna putih itu ada tujuannya. Soalnya apa? Biar bahan makanan itu bisa kelihatan cerah, nggak kelihatan bukan. Kalau nanti mie basah saya tempatkan di kantong plastik yang warnanya nggak putih, itu nanti kelihatan nggak menarik. Soalnya itu makanan. Terus yang ketiga, bahan penolong itu yang saya gunakan genset untuk pengaliran listrik pada waktu saat listrik padam. Coba. Nah kan ya, bahan penolong itu kira-kira harganya berapa? Kalau biayanya itu saya belinya kan nggak bijian, Mbak. Saya belinya kan pasti kan satu paket. Satu paket itu saya sekisaran mengeluarkan biaya sekitar 500.000. Selanjutnya kan pasti dalam membuat mie itu ada langkah-langkah. Nah, Ya. langkah-langkahnya itu apa saja Pak? Yang pertama membuat mie itu langkah pertama itu tepung dimasukkan ke dalam mixer. Nah, di dalam mixer itu diaduk kurang lebih selama 25 menit. Setelah 25 menit adonan dimasukkan ke dalam plepet. Nah, plepet itu yang satu itu, Pak. Itu plepet pertama. Proses tahap kedua, plepet kedua. Terus yang ketiga baru dilumasi dengan yang namanya pati atau bisa disebut tepung pati ongkong. Itu tujuannya apa? Untuk biar mie nanti tidak lengket pada waktu mau dimasak. Yang terakhir perajangan. Bapak kalau boleh tahu, dalam proses produksinya, berapakah karyawan yang digunakan Bapak dalam produksi tersebut? Untuk karyawan saya menggunakan 3 karyawan, Mbak. Nah, kalau karyawan tersebut itu dibagi berdasarkan pekerjaan masing-masing atau semuanya
Enggak, itu kalau karyawan saya itu saya bagi masing-masing. Itu terdiri 3 karyawan, yang satu untuk megang mixer sama apa itu namanya mesin lepet. Yang kedua tenaga saya itu bagian apa itu namanya cleaning sama sales juga dari pelanggan yang baru. Yang ketiga itu bagian motong mie basah, Pak. Kalau boleh tahu berapa lama aturan yang ditetapkan oleh Bapak kepada karyawan dalam menyelesaikan pembuatan mie tersebut? Untuk yang pertama, pembuatan mie basah itu melalui proses yang pertama masuk dalam mixer. Itu saya menggunakan waktu 20 menit. Setelah itu adonan saya masukkan lepet. Terus tahap yang ketiga, adonan saya kasih tepung sagu apa yang dinamakan pati itu, Pak. Tujuannya untuk biar tidak lengket pada waktu mau dimasak. Yang terakhir tahap pengrajangan. Biasanya dalam satu hari berapa produksi? Kalau satu hari itu biasanya sekitar 3 sampai 4 kental satu hari. Kalau dalam proses produksi ini, apakah Bapak memiliki pertanggungjawaban terhadap karyawan? Misalnya kayak asuransi kesehatan dan keselamatan? Ada, Pak. Untuk karyawan saya sendiri itu saya sudah sediakan biaya untuk katakanlah bila mana ada kecelakaan di dalam kinerja. Itu sudah ada jaminan dari saya sendiri. Kalau dalam penggajiannya, apakah dibedakan sesuai dengan job desk kayak berat pekerjaan, kayak ringan Ya, pekerjaan? untuk masalah gaji itu saya bedakan. Tiap karyawan saya bedakan. Karena apa? Itu juga meliputi tanggung jawab karyawan saya. Biasanya kisarannya berapa? Kayak pekerjaan berat berapa? Kayak itu? Untuk pekerjaan berat sekitar 500.000, untuk yang sedang itu 430, untuk yang bawah sendiri sekitar 400. Kalau kayak pekerjaan ringan yang kayak ngantar-ngantar gitu, Nah, kalau yang berat kayak kalau yang berat itu yang masalah pada waktu awal masuk mau produksi, Pak. Mau masuk mixer itu yang berat. Soalnya apa? Dia memegang 3 mesin. Tidak cuma 1 mesin. Tuh. Terus apakah saat terjadi hari-hari besar, apakah Bapak memberikan tunjangan kepada karyawan Bapak? Iya. Setiap hari Lebaran saya tetap mengeluarkan yang namanya THR, dan itu saya kasih plus sama tunjangan hari raya yang apa ya namanya ya, seperti divisan dan yang lain-lain. Biasanya keseluruhannya berapa sih ya Pak? Beda-beda, Pak. Seperti pada awal gaji tadi. Kalau berapa kisaran biaya yang dikeluarkan untuk reparasi terhadap mesin-mesin apabila mengalami kerusakan? Kurang lebih 1 juta, Pak. 1 juta? 1 juta. Itu dalam periode waktu berapa? Itu kira-kira servis 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Ya. Semuanya apa sebagian? 1 mesin. 1 mesin? Ya. Biasanya 3 bulan jadi 1 mesin rusak terus direparasi. 3 bulan biasanya itu belum terjadi kerusakan, tapi saya harus menyisihkan 1 juta untuk pekerjaan kerusakan. Kalau kisaran biaya menyusunkan aset tetap yang dimiliki Bapak, kira-kira kisarannya berapa? Itu sekitar aset tetap sekitar 5 jutaan, Pak.